처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Astuti, NIM 3122101121 dari kelas C Pagi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP PGRI Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran quantum learning untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dosen pengampu Bapak Haryadi Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran quantum learning. Apa sih itu pembelajaran quantum learning? Apa ya? Pengertian pembelajaran quantum learning adalah suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan interaksi yang edukatif antara guru dengan siswa, serta mengoptimalkan lingkungan belajar yang efektif, fisik dan mental dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran quantum learning. Tujuan pembelajaran quantum learning adalah untuk menciptakan proses belajar yang efektif, menyenangkan, dan menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Secara lebih rinci, yaitu tujuan pembelajaran quantum learning adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Lingkungan belajar yang efektif dapat diciptakan dengan cara 1. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. 2. Menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai. 3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Yang kedua, menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Proses belajar yang menyenangkan dapat diciptakan dengan cara 1. Menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. 3. Memberikan penghargaan kepada siswa atas usahanya. 3. Menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Otak manusia memiliki dua bagian utama, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri bertanggung jawab atas fungsi-fungsi kognitif seperti berpikir, berhitung, dan berbicara. Otak kanan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi kreatif seperti imajinasi, seni, dan musik. Pembelajaran quantum learning berusaha untuk mengoptimalkan kedua bagian otak ini dalam proses belajar. Dengan tujuan-tujuan tersebut, pembelajaran quantum learning diharapkan dapat menghasilkan siswa yang 1. Memiliki motivasi dan minat belajar yang tinggi. 2. Memahami materi pembelajaran dengan baik. 3. Mampu memecahkan masalah secara kreatif. 4. Memiliki daya ingat yang kuat. Dan yang terakhir atau yang kelima, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran quantum learning. Ada beberapa karakteristik pembelajaran quantum learning, yaitu 1. Menyenangkan. Ada beberapa cara untuk menciptakan suasana belajar menyenangkan, yaitu 1. Menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. 3. Memberikan penghargaan kepada siswa atas usahanya. Yang kedua, efektif.
Ada beberapa teknik dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran quantum learning, antara lain 1. Teknik belajar aktif. Teknik belajar aktif melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, dan eksperimen. 2. Teknik belajar kontekstual. Teknik belajar kontekstual menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran seperti kasus, simulasi, dan proyek. Yang ketiga, teknik belajar kooperatif. Teknik belajar kooperatif melibatkan siswa untuk bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran seperti kerja kelompok, TGT, dan STAD. Yang ketiga, menyeluruh. Pembelajaran quantum learning tidak hanya mementingkan aspek kognitif, tetapi juga mementingkan aspek afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir seperti memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Sedangkan aspek efektif berkaitan dengan emosi seperti motivasi, minat, dan sikap. Selanjutnya, aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik seperti keterampilan motorik halus dan kasar. Setiap pembelajaran tentu memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran quantum learning. Ada beberapa kelebihan dalam pembelajaran quantum learning, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. 2. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 3. Meningkatkan kemampuan siswa dan memecahkan masalah. 4. Meningkatkan daya ingat siswa. 5. Meningkatkan kepercayaan diri siswa. 6. Meningkatkan kreativitas siswa. 7. Meningkatkan kerjasama siswa. 8. Meningkatkan komunikasi siswa. Dan yang terakhir yaitu 9. Meningkatkan tanggung jawab siswa. Baik, selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran quantum learning. Dalam pembelajaran quantum learning ada beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut. 1. Membutuhkan persiapan yang matang. 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama. 3. Membutuhkan keterampilan guru yang khusus. 4. Sulit diterapkan pada semua mata pelajaran. 5. Sulit mengukur hasil belajar. Berikut ini ada beberapa tips untuk mengatasi kekurangan pembelajaran quantum learning, yaitu 1. Mulailah dengan langkah kecil. 2. Berikan pelatihan kepada guru. 3. Sesuaikan dengan kebutuhan siswa. 4. Evaluasi secara berkala. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran quantum learning. Pembelajaran quantum learning memiliki 6 langkah utama dalam pelaksanaannya, yaitu dinamai dengan tandur. Apa itu tandur? T. Tumbuhkan. Pada tahapan ini, guru berusaha menumbuhkan minat belajar siswa. Caranya adalah dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik. A. Alami. Setelah siswa merasa senang dan antusias, guru mengajak siswa untuk mengalami materi pelajaran secara langsung. N. Namai. Setelah siswa mengalami materi pelajaran, guru membantu siswa untuk menamai konsep-konsep yang telah mereka pelajari. D. Demonstrasikan. Setelah siswa mengetahui nama-nama konsep, guru mendemonstrasikan bagaimana
menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ulangi. Siswa perlu mengulangi apa saja yang telah mereka pelajari untuk dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. Rayakan. Setelah siswa berhasil menguasai materi pelajaran, guru memberikan penghargaan kepada siswa atas usaha mereka. Berikut adalah penjelasannya, yaitu tumbuhkan. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan minat belajar siswa, antara lain 1. Gunakan media dan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. 2. Berikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. 3. Buatlah suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Alami. Ada beberapa cara untuk mengajak siswa mengalami materi pelajaran secara langsung, antara lain 1. Lakukan percobaan. 2. Lakukan simulasi. Dan yang terakhir, lakukan eksperimen. Namai. Ada beberapa cara untuk membantu siswa menamai konsep, antara lain 1. Gunakan kartu kata. 2. Buatlah poster. 3. Mainkan permainan. Demonstrasikan. Ada beberapa cara untuk mendemonstrasikan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari, antara lain 1. Gunakan contoh. 2. Gunakan kasus. 3. Gunakan permainan. Ulangi. Ada beberapa cara untuk membantu siswa mengulangi materi pelajaran, antara lain 1. Memberikan tugas. 2. Memberikan kuis. Dan yang ketiga, memberikan tes. Dengan mengikuti 6 langkah ini, guru dapat menerapkan pembelajaran quantum learning dengan efektif dan membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, itulah materi penjelasan tentang pembelajaran quantum learning. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.